Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat, limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya lah. Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan sampai detik ini, salah satunya mungkin ada nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, nikmat hidup dan kehidupan. Dan yang terpenting yang Allah tanamkan di dalam diri kita, yakni adalah nikmat iman dan Islam. Dengan segala nikmat Allah yang memberikan kepada kita, kita gunakan, kita jadikan sebagai modal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kutambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum, maka ingatlah, inna azabi lasyadid. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah azabku amatlah pedih. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran Islam. Kalau mungkin kita tengok sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, kita baca sejarah, sungguh besar perjuangan Rasulullah SAW. Ternyata bukan hanya tenaga yang ia korbankan, bukan hanya pikiran, tetapi nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertaruhkan demi tegaknya kalimat tauhid di atas muka bumi ini, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah ini kami berwasiat selaku khatib, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan khutbah singkat yang mungkin bentuknya dalam bentuk dialog, yakni hikmah dialog Imam Al-Ghazali dengan murid-muridnya.
Imam Al-Ghazali merupakan salah satu orang yang mempelajari Islam sangat dalam. Kemudian ia juga merupakan salah satu seorang dosen yang konsentrasinya dalam bidang keagamaan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari memiliki dampak yang sangat baik kepada masyarakat saat itu hingga sampai saat ini. Suatu ketika Imam Al-Ghazali dan murid-muridnya berkumpul bersama. Di tengah perkumpulan tersebut, Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai murid-muridku, sesuatu apa yang paling dekat dari diri kita di atas muka bumi ini?" Lantas murid-murid mengangkat tangan dan menjawab, "Ya Imam, yang paling dekat adalah kedua orang tua saya." Ada juga mengatakan yang paling dekat adalah guru saya, dan juga ada yang mengatakan yang paling dekat adalah sahabat atau teman saya. Mendengar jawaban itu, Imam Al-Ghazali mengatakan, jawaban kalian semua benar, tetapi hakikat yang paling dekat dengan kita di atas muka bumi ini, yakni adalah kematian. Kematian merupakan akhir dari kehidupan kita, merupakan batas dari setiap makhluk hidup. Segala sesuatu yang di atas muka bumi ini yang hidup pasti memiliki batas kehidupan, karena kita merupakan makhluk yang tidak kekal seperti Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan datang yang namanya ajal. Sepanjang apapun kita hidup di atas muka bumi ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, berbagai macam kesempatan usia. Ada yang diberikan umur 10 tahun, ada yang diberikan umur 30 tahun, ada yang diberikan umur 40 tahun, dan bahkan ada yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala melampaui umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi umur itu hanyalah sebagai modal. Bagaimana kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan usia yang kita miliki sekarang, kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dengan usia yang kita miliki, kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang baik itu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini yakni adalah orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian baik pula amalnya. Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau begitu siapakah manusia yang buruk itu?" Rasulullah menjawab, seburuk-buruk manusia yakni adalah orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ia tidak membawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur yang panjang tetapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jummah rahimahumullah, suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kita setiap manusia, kemana umur yang kita gunakan, kemana usia di dunia ini yang kita miliki, kenapa kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Masing-masing jawabannya tentunya ada di dalam diri kita. Kemudian Imam Al-Ghazali lanjut bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, sesuatu apa yang paling jauh dari kita di atas muka bumi ini?" Lantas murid-muridnya menjawab, "Wahai Imam, yang paling jauh adalah matahari, yang paling jauh adalah bulan, yang paling jauh adalah bintang, dan lain sebagainya." Mendengar jawaban itu, Imam Al-Ghazali mengatakan, jawaban kalian semua benar, tetapi hakikat yang paling jauh di atas muka bumi ini yakni adalah masa lalu. Sehebat apapun manusia saat ini, secanggih apapun teknologi yang dibuat oleh manusia, dan setinggi apapun jabatan yang manusia miliki, belum ada satu orang manusia atau teknologi
yang bisa mampu kembali kepada masa lalu. Jangankan hari kemarin, 1 detik yang lalu pun kita tidak kuasa untuk kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ars, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bahwasanya demi masa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan tidak mampu mengembalikan kita ke masa lalu, tetapi ini merupakan sudah sunnatullah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena banyak yang manusia lalai ketika ia diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam ketaatan dan kesabaran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itulah kita manusia, harusnya kita saling menasihati ketaatan maupun kesabaran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di salah satu hadis yang lain, barang siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang yang merugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita gunakanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Masa lalu biarlah berlalu. Marilah kita membuka lembaran baru untuk memperbaiki diri kita. Marilah kita mulai mendirikan solat. Marilah kita mulai bersedekah. Maka itulah yang akan dinilai terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, sesuatu apa yang paling besar di atas muka bumi ini? Lantas murid-murid menjawab, yang paling besar adalah matahari, yang paling besar adalah gunung, yang paling besar adalah gajah. Imam Al-Ghazali mendengar jawaban itu, jawaban kalian semua benar, tetapi hakikat yang paling besar di atas muka bumi ini, yakni adalah hawa nafsu. Banyak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, banyak yang celaka dalam hidupnya. Karena kenapa? Mereka menuruti hawa nafsunya. Padahal hawa nafsu itu dapat mencelakakan dia, tetapi tidak semua hawa nafsu itu buruk. Bisa kita olah, bisa kita atur, tinggal kita bagaimana caranya supaya dengan keinginan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hawa nafsu itu terbagi menjadi 3, yakni ada namanya nafsu ammarah, yakni adalah nafsu yang dipengaruhi, yang dibisiki oleh setan, yang dimana selalu melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Ada nafsu lawamah, yang dimana juga melakukan kejahatan, tetapi ketika diberikan nasihat-nasihat, ia mudah menerima nasihat tersebut, dan insya Allah dengan nasihat itu ia mampu berubah menjadi manusia yang baik. Kemudian ada namanya nafsul mutmainnah, yang dimana nafsu mutmainnah ini merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan nafsu mutmainnah ini menuntun kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahai murid-muridku, sesuatu apa yang paling tajam di atas muka bumi ini? Lantas murid-muridnya menjawab, yang paling tajam di atas muka bumi ini wahai imam adalah panah, adalah tombak, adalah samurai dan lain-lain sebagainya. Murid Imam Al-Ghazali mendengar jawaban itu, jawaban kalian semua benar, tetapi hakikat yang paling tajam di atas muka bumi ini, yakni adalah lidah manusia, lisan kita sendiri. Mungkin ketika kita berjalan keluar rumah atau bahkan di dalam rumah, kita tidak sadar telah menyinggung perasaan saudara kita, telah melukai hati kedua orang tua kita, telah melukai saudara-saudara kita dan keluarga kita. Begitu juga dengan perkembangan teknologi saat ini, khususnya media sosial. Banyak yang menggunakan media sosial, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram dan lain-lain sebagainya. Mereka upload, mereka menulis, mengetik dengan berbagai macam, tetapi mereka tidak sadar bahwasanya boleh jadi status mereka yang buat, sesuatu yang mereka upload
itu dapat menyinggung seseorang, yang dapat melukai hati seseorang. Jangan sampai Bapak sekalian, dengan kita melukai perasaan orang lain, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu juga doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hatilah kita dengan lisan yang kita tidak jaga. Mungkin orang dulu mengatakan mulutmu adalah harimaumu, tetapi perkembangan teknologi saat ini bukan lagi mulutmu harimaumu, tetapi ketikan jarimu merupakan harimaumu yang dapat menyelakakan kamu sendiri dan keluargamu. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini hanyalah sebagai dialog Imam Al-Ghazali dengan murid-muridnya, tetapi saya rasa ini memberikan dampak yang baik, hikmah yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari jika kita mulai terapkan saat ini. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala wa minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di derajat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajar. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itadzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha akbar wallahu ma tasna'un. Aqimis shalah.